Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatan yang besar, yang agung, yang tidak diberikan kepada setiap orang adalah kenikmatan keislaman atau keimanan. Nabi bersabda, innallaha tu'til mala ala ma yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu wa tu'til imana aw wa tu'til islama ala ma yuhibbuhu, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan harta benda kepada siapa saja, baik kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Ada orang kafir kaya, ya ada, orang iman kaya, ya ada. Wa tu'til imana aw wa tu'til islama, tetapi Allah memberikan keimanan atau keislaman ala mayukibu, hanya kepada orang-orang yang dicintai. Jadi Islam ini adalah suatu kanugrahan, peparing yang agung, yang besar, yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai di akhirat. Makanya pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan, mengingatkan tentang pentingnya kita berislam, sehingga diharapkan kita akan semakin bangga dengan keislaman kita, akan semakin bersyukur dan semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama kita awali bahwa Islam adalah agama yang diakui Allah. Salah satu atau satu-satunya agama yang diakui adalah agama Islam. Meskipun di dunia, utamanya di negara kita, ada banyak agama. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan banyak kepercayaan, tapi yang diangkat cuma Islam. Lah dasarnya apa? Dasarnya firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-19, Allah sendiri yang berfirman, Inna dina intallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu cuma satu, yaitu apa? Islam. Wa mahtalalladina utul kitab, dan tidaklah berikhtilaf, berselisih orang-orang yang diberi kitab, orang Yahudi Nasrani, illa mim ba'di ma ja'al ilmu, kecuali setelah mereka kedatangan ilmu. Justru kena ilmu, justru mereka berikhtilaf. Kenapa? Karena bagian adanya kedengkian bainahum, di antara mereka. Jadi kalau kita urutkan pada zaman Nabi Adam, Nabi Idris itu enggak ada agama kecuali Islam. Kemudian pada zaman Nabi Nuh, Nabi yang ketiga, orang sudah mulai menyimpang dengan cara mereka menyembah kepada tokoh-tokoh agama dari kalangan mereka yang sudah sedo, yang sudah wafat. Mereka minta keberkahannya dan maka kemudian dipatungkan. Maka muncul namanya penyembahan kepada patung-patung atau berhala itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian pada zaman Nabi Hud, umatnya diberi kekuatan badan yang kuat, jasadiyah. Kemudian timbul namanya kesombongan dan seterusnya. Maka nanti kemudian muncul berbagai macam agama atau Islam itu karena apa? Karena adanya kedengkian, ikhtilaf, sehingga kemudian banyak yang menyimpang, termasuk juga nanti agama Yahudi, agama Nasrani. Itu adalah semuanya agama-agama yang awalnya dari Allah Ta'ala kemudian menyimpang, diseimbangkan oleh setan. Kemudian wa mayakul bi ayatillah, maka siapa saja orang yang dia kafir menentang kepada ayatnya Allah Ta'ala, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu sangat cepat akan perhitungannya. Kalau dosanya sudah banyak, maka Allah akan segera menyiksa kepada mereka. Jadi untuk ini marilah kita semakin meyakini hanya Islamlah yang diakui sebagai agama di hadapan Allah. Sehingga besok pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, semua orang akan dikumpulkan, entah itu yang agamanya Islam maupun agama non Islam. Kemudian dalam hadis diterangkan nanti akan ada bintang dan matahari. Kemudian ditanyakan siapa yang dulu nyembah bintang dan matahari, mereka banyak yang ngacung, itu saya. Kemudian silakan ikut matahari dan bintang. Siapa yang menyembah gunung-gunung, saya silakan ikut kepada gunung-gunung, ya, termasuk nanti yang menyembah berhala-berhala. Lah kemudian yang tertinggal siapa? Yang tertinggal paling akhir adalah yang menyembah kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi nanti yang terakhir adalah umat Islam, umat yang ketiga di dunia hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala menampakkan wujudnya, dzatiyahnya, dan kemudian membelas kasihan, kemudian memasukkan ke dalam surga. Jadi monggo Bapak Ibu, Islam yang sudah diberikan Allah kepada kita itu harus dipertahankan, ya. Jangan sampai dijual, ditukar dengan kenikmatan yang ada di dunia, ya. Terus kemudian kalau ada orang yang agamanya non Islam bagaimana? Maka di surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-39 juga dikatakan, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah, tidak ada godaan setan, wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan semua agama itu hanya milik Allah. Fa'in tahu fa'inallah bima ya'malul basir, maka jika mereka itu berhenti, maka semuanya Allah tahu dengan apa yang mereka kerjakan Maha tahu.
Kalau bicara tentang idealisme, Pak polisi lalu lintas itu punya idealisme. Apa idealismenya? Idealismenya Pak polisi itu setiap pengendara di jalan raya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu idenya Pak polisi lalu lintas, gitu. Maka beliau berusaha untuk menjalankan program-program, ya. Dulu ketika belum banyak yang pakai helm, ada namanya jalur helm dan sebagainya. Sekarang juga ditingkatkan tuh idenya Pak polisi lalu lintas. Idealismenya Pak dokter apa? Jangan sampai ada orang yang sakit, ya. Tapi kenyataannya ya tetap ada yang sakit, ya. Kenyataannya juga tetap ada orang yang melanggar aturan lalu lintas juga begitu. Lah demikian juga idealismenya agama itu semuanya, seluruh dunia itu idealnya semuanya agamanya Islam. Biar apa? Biar masuk ke dalam surga, gitu, ya. Karena apa? Karena kalau tidak Islam nggak masuk ke dalam surga, ya. Tetapi kenyataannya nanti ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ya. Jadi sekali lagi, ayat ini ayat yang membicarakan tentang idealisme. Saya keluar lagi sedikit. Idealismenya anak kepada orang tua kan berbakti apa berani? Idealisme anak kepada orang tua adalah berbakti, bukan berani, ya. Tapi kadang-kadang dikongkon sekali, 2 kali ya berbakti, sampai 15 kali ya wani, gitu. Jadi sekali lagi ayatnya ayat idealisme, bagusnya seperti itu. Lah kenyataannya nanti ada yang menyimpang. Kembali pada contohnya Pak polisi. Kalau ada orang yang nyimpang bagaimana? Ya ditindak, ditilang, tindak langsung, ya. Kemudian ada yang didenda dan sebagainya. Itulah tindakan-tindakan dari Pak polisi kepada pengguna jalan yang nakal, yang melanggar rambu lalu lintas. Nah demikian juga Allah katakan bahwa semua yang hidup di buminya Allah idealnya harus pakai aturannya Allah, ya. Zaman sekarang ya harus sholat, harus puasa Ramadan, ya, dan sebagainya. Tapi ada juga tetap ada yang menyimpang, nggak sholat, nggak puasa, malah ahli maksiat itu ada, ya. Itulah namanya dunia. Ada hitam, ada putih, ya. Dan bahkan nanti kalau di akhir ayat ataupun di tempat yang lain dikatakan memang Allah itu sudah menyiapkan 2 tempat di akhirat, yaitu surga dan neraka, dan Allah berjanji untuk memenuhi keduanya. Allah memenuhi surga dengan orang-orang yang beriman, Allah memenuhi neraka dengan orang-orang kafir. Bahkan jumlahnya yang masuk surga itu 1/1000 dari jumlah manusia, ya. Jadi kalau dari 1000 orang tuh yang masuk surga pinten? 1, yang masuk neraka 999 orang. Nah, namanya orang prestasi kan begitu, gitu. Dalam turnamen sepak bola itu yang jadi juara 3 apa 5 apa 1? Ya 1, gitu. Kalau 5 nanti nggak juara itu nanti, gitu. Nah demikian juga orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang berprestasi dengan prestasi-prestasi ibadahnya ketika di dunia. Jadi kembali, jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memerangi kepada orang yang tidak Islam, tujuannya untuk supaya mereka selamat, tidak masuk ke dalam neraka. Sampai diperangi, sekali lagi, bukan karena kebencian tapi karena demi menyelamatkan. Seperti orang tua dengan anaknya itu kira-kira secara umum orang tua kepada anak itu sayang apa benci? Nah, sayang. Kalau sayang pada anaknya, anaknya makan makanan yang tidak baik, makanan junk food, makanan yang mengotori badan,
itu kira-kira diingatkan, dielekkan apa malah ditukok-tukokke? Gitu. Nah, kalau sayang pada anaknya ya dielekke, jangan makan junk food. Enak ibu ya enak ning rapi. Gitu. Demikian juga lah anak-anak ya, kadang-kadang suka makan permen giginya kemudian ompong gigi, kan karena apa? Kita mengingatkan karena belas kasihan tadi, bukan karena kebencian, ya. Jadi Islam adalah agama yang harus diperjuangkan untuk keselamatan semuanya. Bahkan nanti di ayat lain dikatakan seandainya suatu wilayah daerah masih ada yang beristighfar kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan memberikan musibah. Tapi kalau sudah tidak ada yang sholat, nggak ada yang minta ampun, maka Allah akan berikan musibah. Ya, jadi seandainya suatu wilayah ada penduduknya 100 orang, ya, yang 10 orang, 20 orang masih istighfar, maka Allah nggak akan kasihkan bencana. Tapi kalau sudah nggak ada yang tidak ada yang istighfar, maka kemudian diberikan bencana-bencana yang bencana itu akan menimpa kepada semuanya, tidak cuma yang maksiat. Makanya terus di dalam Islam ada ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Islam menjadikan amal dapat diterima Allah. Kalau nggak ada Islamnya nggak diterima Allah Ta'ala. Yang sering saya sampaikan, kalau seandainya ada pekerja yang sedang mengerjakan jalan, ya, memperbaiki jalan, bawa aspal, bawa batu dan sebagainya, terus panjenengan ikut bantu bawa aspal, itu kira-kira boleh nggak? Boleh. Tapi ketika hari Sabtu gajian, jangan dapat gaji mboten. Kenapa? Karena nggak terdaftar, ya. Di syaratnya dapat gaji kalau sudah terdaftar. Jadi demikian juga orang yang beramal itu tidak akan diterima Allah Ta'ala kecuali sudah terdaftar jadi pegawai Allah, yaitu menjadi orang Islam. Kalau tidak jadi orang Islam maka tidak digaji, tidak diterima karena tidak tetap menjadi pegawainya Allah Ta'ala. Maka di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-85, Allah berfirman, wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari amal-amalnya. Wa huwa fil ardi minal khasirin, dan mereka di akhirat akan jadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena amalnya enggak diterima. Suatu saat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, beliau turun ke bawah, kemudian melihat seorang yang sudah sepuh membawa tongkat, ya, janggutnya sudah putih, kemudian berjalan. Umar kemudian meneteskan air matanya, menangis, ya. Terus ditanya oleh pembantunya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau nangis? Oh, saya nangis karena melihat orang tua itu. Loh, orang tua itu bukan orang Islam, dia itu orang Yahudi. Justru Yahudi itu saya menangis. Kenapa? Karena amal-amalnya sejak muda sampai tua itu tidak akan diterima Allah. Dikatakan sebagai amilatun nasibah, amal yang sia-sia, amal yang banyak tapi nggak ada pahalanya gara-gara mereka tidak Islam. Nah, dengan ini Bapak Ibu, monggo kita harus berusaha untuk Islam dulu supaya amal kita diterima Allah Ta'ala, ya. Setelah Islam saja belum tentu diterima, harus ada namanya rasa ikhlas, ya. Dan yang tidak Islam, sekali lagi, meskipun mereka mempunyai amal-amal yang banyak sekali, maka nanti cuma ditampakkan. Di hadis yang diterangkan nanti di hari kiamat itu Allah akan tampakkan amal-amal kepada pelakunya.
Orang-orang yang kafir ketika di dunia mereka banyak berbuat kebaikan ya, membantu tetangganya dan lain sebagainya, ditampakkan. Wahai si fulan, kamu dulu pernah punya tetangga. Oh iya ya Allah Ta'ala. Kamu sering bantu. Oh iya, bantu uang, bantu pekerjaan macam. Oh iya, ya. Paling sekian ini ya, ditampakkan. Tapi karena kamu nggak beriman, nggak Islam, kemudian dihancurkan di depan orangnya. Pada saat itu orang itu mengharapkan namanya pahala. Orang haus itu yang didambakan apa? Orang haus itu yang didambakan minum. Pak, ada apa? Haus ya? Iya. Mau minum? Minum? Mau? Sini. Moro. Enggak kan? Geruduk nih kepada kepalanya. Kira-kira bagaimana? Ya, jadi tidak dikasihkan tapi itu geruduk nih. Saya pernah dikasih cerita, kisah nyata ya. Ada sebagian teman itu yang dia mengikuti suatu pendidikan. Pagi-pagi sudah disuruh untuk lari-lari. Kemudian baris-baris sampai jam 9. Kemudian suruh baris, depannya ada meja, ada botol-botol gini udah penuh dengan minuman. Kemudian suruh berhenti di depan meja tadi. Kemudian disuruh setiap orang ngambil satu-satu. Kira-kira yang ada dalam hati apa Bapak Ibu? Bentar lagi minum. Kemudian suruh buka. Kemudian suruh untuk balik Pak. Yang terjadi apa? Tumpah semuanya. Kemudian suruh balik lagi. Kemudian suruh nutup. Kemudian suruh kasihkan di meja, kemudian suruh jalan lagi. Jadi rasid ngombe. Ya, itu namanya ujian. Ya. Nah, kembali. Jadi orang yang tidak beriman tuh besok akan menyesal sekali gara-gara tidak beriman tadi. Amalnya tidak diterima Allah Ta'ala. Makanya kita yang sudah diberi Islam, monggo terus harus banyak beramal kebaikan supaya besok diterima Allah Ta'ala. Terus kemudian Islam akan menyelamatkan manusia dunia sampai di akhirat. Dalam sebuah di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga juga, ayat yang ke-64, Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka orang ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, orang yang dulu menjadi umat pilihan, orang yang dulu banyak dikirim para nabi, ta'alau ila kalimatin, kemarilah kalian kepada satu kalimat, suatu pernyataan, suatu keyakinan yang sawaim bainana wa bainakum, yang sama di antara kami dan kamu, enggak ada ikhtilaf. Apa kalimat itu? Yaitu Allah na'budu illallah. Ya. Janganlah kita nyembah kecuali kepada Allah. Kamu nyembah Allah, saya nyembah, berarti kita sama, enggak beda. Wala nusyrika bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jangan kau sekutukan dengan Yesus atau Nabi Isa. Jangan kau sekutukan dengan Uzair, jangan kau sekutukan dengan bintang-bintang dan lain sebagainya. Ya. Wala yattakhidha ba'dun ala ba'din min dunillah. Dan jangan sampai di antara kita menjadikan sekutu-sekutu dari selain Allah. Jadi kalau kita cermati, orang-orang yang menjadikan berhala sebagai Tuhannya itu ada beberapa sebab. Yang pertama, menganggap bahwa berhala itu dapat memberikan manfaat dan mandorot. Contohnya kita orang Jawa nggih, panjenengan yakin mboten? Nyi Roro Kidul niku kuwasa ten pantai selatan, kira-kira percaya mboten? Cerita nggih lah. Itu kadang-kadang wah, ngonek ra percaya, ngonek terus
tekani bengi-bengi piye kok. Ya, nah, itu kalau kita imannya nggak kuat ya begitu. Kalau seandainya itu betul ada, itu adalah dari golongan jin. Jin itu kalau di surat jin dikatakan kalau manusia itu takut kepada jin maka jinnya jadi kuat. Tapi kalau manusianya berani maka jinnya jadi takut. Ya, jadi tergantung awake dhewe, wedi napa wani. Ya. Kalau kita wani dia wedi, kalau kita wedi dia wani, gitu. Ya. Makanya kita jangan sampai takut kepada jin. Ya. Terus kemudian fa'in tawallau, maka jika mereka berpaling enggak mau nyembah hanya kepada Allah Ta'ala, faqulu, maka katakanlah kepada mereka ishadu. Wahai orang Yahudi Nasrani, saksikanlah bi anna muslimun, dengan sebenarnya bahwa saya adalah orang-orang yang Islam. Jadi kita harus menyatakan kepada orang lain, orang kafir, bahwa kita ini adalah orang-orang yang Islam kepada Allah. Ya. Jangan sampai kemudian menjadi tercemar atau menjadi ikut ke sana, jangan. Jadi persamaannya itu yang dibolehkan adalah alla na'budu illallah, bahwa tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Ada dua orang A dan B. A itu membawa susu, B membawa racun. Sebaiknya bagaimana Bapak Ibu? Dicampur madu dan racun, susu dan racun, atau susunya diganti racun, atau racunnya diganti susu? Yang paling baik yang mana? Ulangi. Ada dua orang A dan B membawa minuman. Si A itu membawa susu atau membawa madu lah. Kemudian si B membawa racun. Apik niku terus diombe dhewe-dhewe napa dicampur madu dan racun, atau madunya diganti racun, atau racunnya diganti madu? Madunya diganti racun, mate kabeh nanti. Ya, racunnya diganti madu. Lah demikian juga agama yang baik adalah Islam, madu. Yang selain Islam namanya racun. Karena dengan agama itu orang bisa masuk ke dalam neraka. Makanya biar sama, maka yang racun diganti madu. Jangan sampai madu dan racun digabung terus diminum bersama, nanti sekarat bersama, di neraka bersama. Ya. Jadi sekali lagi kita harus yakin hanya Islam yang menjadi agama di hadapan Allah Ta'ala. Kadang ada orang yang menuduh, menuduh nopo, bahasanya itu fanatik. Fanatik niku apik nopo elek to? Ada seorang suami berkata, tidak ada wanita tercantik di dunia kecuali istri saya. Itu berarti suami sing pripun niku? Padahal bojone ora apik jane. Tapi mengatakan sing paling ayu ya bojoku, sing liyane ora ayu. Pripun Bu? Saya Bu nggih. Terus istri ya, suami yang kedua. Suami yang kedua berkata, nek nang omah sing ayu ya bojoku. Nek nang jaba ya wong dalan. Itu kira-kira suami yang bagaimana? Loh, orang juga begitu. Kalau kelas suami istri itu kan kelas pribadi. Agama itu lebih pribadi lagi. Sehingga kalau ada orang mengatakan, bagi orang Islam mengatakan tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam, maka adalah orang yang apa? Yang baik apa yang buruk? Yang baik. Tapi kalau yo agama kabeh apik, ya nek pas akad yo nang gereja, nek pas Jumat yo nang masjid, nek Rebo yo nang nggone kelenteng ngono, gitu. Lah nek ngapunten berarti agama disamakan dengan hal-hal yang umum. Ya, yang saya sampaikan, kalau saya punya motor atau HP atau yang lainnya, gitu.
Mas Koko itu kemudian datang teman saya, Pak Ustadz, ada apa Mas? Mau pinjam motor? Oh monggo silakan. Ya, jadi motor saya motor pribadi tapi bisa untuk umum. Ya itu kan kalau Pak Ustadz apa ngambil garwane sebentar. Wah iki bojo le. Wah disilih. Enggak boleh, kenapa? Itu pribadi. Loh kalau istri suatu perkara yang pribadi, agama yang lebih pribadi. Maka dikatakan bahwa urusan agama itu urusan yang paling fundamental, yang paling dasar, ya, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ada nggak masa kenapa akalnya tidak ngape? Enten anak kaji dari Kristen enten boten, enten anak pendeta dari Islam enten boten, enten kan nggak masuk akal itu. Itulah namanya keyakinan. Maka nanti itu adalah karena petunjuk dari Allah. Jadi kembali, Islam itu yang dapat menyelamatkan manusia. Selamatnya di bagaimana? Contohnya begini Bapak Ibu. Itu panjenengan kalau dahar meyakini kan bahwa makanan yang kita makan terus diproses dalam tubuh kita ternyata akan untuk banyak manfaat, minimal untuk menyehatkan badan. Kalau makanannya itu mencukupi angka kecukupan gizi 4 yang sempurna, maka akan jadi sehat. Nek kalau mau makanane sing penting enak, sing dipuja cuma lidahnya, akhirnya badannya jadi korban. Sudah tahu darah tinggi, pas mumpung enek sate gratis, makanya banyak. Ya pas mangan enak, bar mangan. Ya mumet, gitu. Itu masalah makan. Maka terus dalam katakan wa kulu wasrobu ma fil ardi halalan thayyiban. Ya, entah gizi entah enggak gizi, yang penting halal dan thayyib, benar. Maka kalau kita memenuhi Islam maka kita akan selamat. Ya. Demikian juga tentang yang lainnya, mengelola harta. Ya, kita dikasih harta, besok akan dimintai pertanggungjawaban, maka sebaiknya sebagian diinfakkan, disodakohkan, dizakatkan untuk simpanan besok di akhirat. Kalau semuanya digunakan di dunia, nggak punya simpanan di akhirat, maka nanti kita akan celaka. Islam mengajari kita untuk berbakti kepada orang tua kita, wabil walidaini ihsanan. Ya, jadi kalau kita orang Islam wajib hukumnya berbakti kepada orang tua. Ya, nggak boleh berani, nggak boleh menentang, nggak boleh apalagi menganiaya orang tua. Itulah ajaran Islam. Kalau kita jual beli nggak boleh saling merugikan. Jadi kalau kita laksanakan, insya Allah akan mendatangkan berbagai macam kemaslahatan. Sebaliknya, kalau kita halangi atau kita langgar, maka akan menimbulkan berbagai macam kemandurutan. Ya, maka sekali lagi, mari kita meyakini hanya dengan Islam kita insya Allah akan selamat dari dunia sampai di akhirat. Kemudian dalam sebuah hadisnya yang menceritakan ketika Rasulullah mengirim surat kepada Raja Romawi yang namanya Herkul. Bismillahirrahmanirrahim, ini isi suratnya. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi, dari Muhammad hambanya Allah dan utusannya, ila Herkul azimirum, kepada Herkul pimpinan atau Raja Romawi. Salamun ala man taba'al huda, keselamatan, kesehatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk, bimakna petunjuk Islam. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inni atuka bidi'ati Islam, maka aku Muhammad menyeru, mengajak kamu Herkul untuk masuk ke dalam Islam.
aslim taslam, Islamlah kamu, kamu akan selamat. Ya. Kemudian yu'ti kallahu ajraka marati, kalau kamu mau Islam maka Allah akan memberikan kamu 2 pahala. Orang Romawi kan agamanya agama Nasrani, ya, sehingga kalau orang Nasrani mau masuk Islam, pahalanya 2 pahala ketika mengamalkan amal pada zaman dulu orang Nasrani, terus masuk Islam pada zaman Islam. Jadi ada 2 pahala. Itu kamu kalau kamu berislam. Fa in tawaita, maka jika kamu berpaling, fa inna alaika, maka sesungguhnya buat kamu isma arisin, yaitu dosa-dosanya orang arisin, orang-orang yang dulu-dulu sudah membuat kerusakan kemudian dibinasakan Allah. Jadi kalau kita menyeru kepada orang lain untuk masuk Islam itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menjadi apa, seperti apa, kalau kita orang jualan nih, orang jualan tuh ben payu kemudian ditawak-tawaki, jadi payu sing bati sing dodol gitu. Nah kita nggak begitu. Kalau kita nawak-nawake mendakwakan Islam dan ada orang yang mau makan nanti, yang untung tidak cuma yang berdakwah tetapi termasuk orang yang mau masuk ke dalam Islam, ya. Jadi mari Bapak Ibu kita dakwahkan Islam dengan belas kasih, ya. Sekali lagi bukan untuk menghegemoni, bukan untuk menjajah, bukan untuk mengenakan, bukan, tapi karena tumbuh dari rasa belas kasih kepada orang lain. Contoh lagi, kalau panjenengan punya anak umurnya sekitar 8 tahun lah, yang kasih mangga, kasih pelem nggih, kon ngonceki dhewe. Iku mengke ngoncekne tipis-tipis nampa kandel-kandel. Terus panjenengan weruh ngoten niku kira-kira pripun? Ngonceki kok ngono to le? Yo boros kuwi mau. Nah, terus diajari ngonceki sing tipis-tipis, ya. Jadi karena kita tahu anak kita tuh belum efektif, gitu, ya. Lah demikian juga nyen pangapunten orang-orang yang sudah tahu tentang Islam terus ngajar kepada yang kurang tahu, Pak Bu, kalau sholat jangan gitu, ya toh. Sholat itu sebenarnya begini ben lebih efektif, ya. Termasuk juga nyen pangapunten makan minum itu juga harus kita kasih pelajaran-pelajaran supaya makanannya halal, bisa memberikan maslahat, ya, kemudian memberikan manfaat dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita semakin mempelajari Islam, semakin banyak ilmu kita, insya Allah akan semakin efektif. Contoh lagi, ibu-ibu yang baru jadi pengantin baru, maksud saya rumah tangga baru, gitu. Nek masak zaman nom-nomane ra tau masak, terus dadi nyonya baru masak, kira-kira enak napa mboten? Wes boros, bumbune kakean sing gitu, tapi itu namanya kan belum pengalaman. Setelah nikah kemudian masaknya sudah 40 tahun, ya kemudian jadi pinter. Demikian juga dalam hal beragama. Makanya jangan sampai kita malu untuk mencari ilmu agama. Karena Bapak Ibu, hidup kita itu terbatas waktunya, kemampuannya terbatas, ya. Monggo digunakan yang efektif, yang tepat guna. Jangan sampai ada yang mubadir, ya. Waktu kita 24 jam tuh kadang nanti ada yang mubadir. Kan ada orang yang kadang-kadang berkata, wah ngene iki kakean waktu. Nah, karena apa? Kurangnya pekerjaan, kurangnya kegiatan. Maka kalau bisa sibukkan 24 jam saat itu harus digunakan untuk banyak beribadah. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Insya Allah nanti kita akan lanjutkan besok pada malam Sabtu. Semoga dengan ini semuanya Allah berkenan membukakan pintu-pintu hati kita, sehingga kita akan semakin Islam dan semakin selamat dunia sampai di akhirat. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.